Oke. Sudah terlihat? Sudah dok. Sudah. Ya. Oke. Bekal apa dari kuliah-kuliah sebelumnya yang harus Anda ingat, Anda recall kembali untuk memahami kuliah hari ini? Ya. Kuliah hari ini kita akan membahas tentang sistem kelistrikan, ya, dan konduksinya, transmisinya. Nah, maka pengetahuan apa yang sudah Anda peroleh di kuliah-kuliah sebelumnya yang akan menunjang kuliah hari ini? Ya, ya silakan dibantu. Apa saja kira-kira Sistem saraf mungkin. pengetahuan? Ya, apa dari sistem saraf yang relevan? Ya, di sistem saraf berarti di mekanisme terbentuknya potensial aksi saraf. Ya, akan terdapat beberapa persamaan, ya, dan tentu ada perbedaan karena ini bukan sel saraf. Ya. Kemudian, nah berkaitan dengan itu, Anda harus belajar kembali tentang elektrolit, ya, karena kelistrikan tentu berhubungan dengan lalu lintas perpindahan keluar masuk influx efflux dari elektrolit, ya, utamanya adalah ion natrium, kalium, dan kalsium. Kemudian kanal-kanal ion juga harus Anda ingat kembali. Kemudian terkait dengan nanti regulasi, tentu adik-adik harus ingat kembali tentang hormon. Ya, kira-kira hormon apa saja yang akan mempengaruhi laju pembentukan kelistrikan? Ada yang bisa sebut? Ya, hormon apa saja kira-kira? Ada norepinefrin. Oke, norepinefrin. Apalagi? Oke, lumayan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ya, kita mulai. Tujuan pembelajaran hari ini harapannya adik-adik bisa memahami proses terbentuknya potensial aksi kelistrikan pada jantung, baik pada sel-sel pacemaker atau sel-sel pembentuknya maupun pada miokardnya sendiri. Yang kedua, menjelaskan kontraktilitas dan sistem konduksi, menjelaskan EKG ya, atau dasar-dasar EKG, ya, korelasi antara peristiwa kelistrikan dan rekamannya pada elektrokardiogram, ya, dan terakhir tentang regulasi frekuensi ataupun irama jantung. Ya. Ya. Sistem konduksi ini mungkin sudah disinggung juga di histologi. Ya. Ada komponen yang terlibat di dalam sistem konduksi jantung, yang utama adalah nodus SA. Ya. Ini sebagai leader yang mengendalikan kelistrikan yang berlangsung di jantung dan berimplikasi pada simultan kontraksi atau kontraksi yang simultan bergantian antara atrium dan ventrikal. Yang kedua adalah internodal, jaras-jaras ataupun serabut-serabut penghubung. Ya. Ada internodal dan juga pavement bundle, ya, yang menuju ke atrium sinistra. Kemudian ada atrioventricular node, ya,
atau nodus yang terletak di perbatasan atrioventrikuler di sistem jantung kanan. Ya. Kemudian nodus SA juga di atrium dextra. Selanjutnya ada bundle hinge, ini yang akan bercabang menjadi right bundle dan left bundle, cabang yang ke kanan dan cabang yang ke kiri. Kemudian terakhir dari sistem konduksi adalah serabut Purkinje yang akan meneruskan listriknya pada sel-sel jantung. Nah, kita bahas dulu yang pertama adalah nodus SA. Ya, nodus SA ini sebagai leader tadi dengan heart rate atau frekuensi yang dihasilkan berkisar antara 80 sampai 100 beat per menit. Ya, ini kalau di buku Martini. Kalau di buku Sherwood, ada yang bisa nyebut yang sudah baca berapa frekuensi dari nodus SA? 70, Dok. Ya, di nodus di Sherwood dikatakan 70 hingga 80 ya, jadi range ya, antara 70 hingga 80 beat per menit. Kemudian nah, masing-masing dari komponen sistem konduksi tersebut mampu menghasilkan listrik sendiri ya, bisa bekerja independen kalau jalur komandonya mengalami gangguan ya. Gangguannya bisa karena kerusakan di nodus SA-nya atau di sistem penghubungnya. Jadi kalau kerusakan nodus SA ya memang SA-nya rusak. Kalau kerusakan penghubung ya SA-nya berfungsi tetapi tidak ada komunikasi dengan sistem di bawahnya sehingga masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Dan ini bisa kita lihat penampakannya nanti pada rekaman elektrokardiogram. Nah, nodus SA ini mempunyai frekuensi yang paling cepat. Kalau di buku Martini diibaratkan sebagai kereta api rangkaian dari masing-masing gerbong yang masing-masing bisa berjalan sendiri, tetapi dengan kecepatan yang makin ke belakang atau makin ke distal, ya, makin lambat. Sehingga yang laju paling cepat yang bisa dibentuk dari nodus SA. Nah, jadi nodus SA ini dalam kondisi normal dialah yang berperan sebagai pacemaker. Ya. Masuk ke komponen yang kedua yaitu di atrioventricular node. Ya, ini terletak di dasar atrium kanan. Ya, kerja utamanya adalah menghambat atau memperlambat sistem konduksi. Ya. Jadi setelah arus listrik itu sampai di nodus SA tidak segera dikirimkan menuju ke bundle hinge, tetapi ada penundaan di sana. Penundaannya ya kurang lebih hampir 100 milisecond. Ya. Tujuan dari penundaan ini adalah untuk memberikan kesempatan atrium berkontraksi, kemudian direlaksasi. Ya. Sehingga antara atrium dan ventrikel ini bisa berkontraksi dan relaksasi secara bergantian. Nah, kemudian atrioventrikular sendiri punya kemampuan untuk menghasilkan arus listrik secara independen dengan rate antara 40 hingga 60 beat per menit. Ya. Kalau di Sherwood berapa ya? Sama, Dok. 40 sampai 60. Oke. Ya. Kemudian, nah, kalau ada kerusakan dari nodus SA, misalnya nodus SA-nya rusak total, maka jantung masih bisa berjalan. Ya. Ventrikel masih bisa berjalan dengan frekuensi 40 hingga 60 beat per menit. Ya. Tentu kita akan tidak melihat adanya pola kontraksi relaksasi yang berlangsung di nodus di atrium karena atriumnya ada kerusakan sistem kelistrikan. Atau kalau memang ada kerusakan
nodus SA, sehingga nodus SA-nya misalnya ada anomali, terjadi banyak lokus, ya, ada beberapa pembentuk listrik di atrium sehingga dia mengirimkan frekuensi yang sangat tinggi. Misalnya ada frekuensi dari atrium sebesar 300 kali per menit, kan standarnya tadi kan 70 hingga 80. Tapi karena anomali ada kerusakan sehingga terbentuk pacemaker baru yang semuanya mengirimkan frekuensi sehingga akumulasinya bisa lebih dari 300-400, ya, maka ini akan diblok di nodus AV. Tidak semuanya akan dikirim. Ya. Yang dikirim ke ventricle dalam range yang rendah. Ya. Tujuannya ya melindungi ventricle dari kerja yang tidak optimal. Masuk ke bundle His. Ya. Di bundle His berjalan sangat cepat dan langsung segera didistribusikan menuju ke cabang kanan dan cabang kiri. Ya. Di sini tidak ada peristiwa khusus. Ya. Jadi ya transmisinya ya seperti di sistem saraf berupa continuous conduction. Ya. Sampai ke Purkinje. Nah, Purkinje ini akan mendistribusikan ke otot-otot jantung. Dan tidak semua otot jantung akan langsung ketemu dengan Purkinje. Ya. Kan sahabat Purkinje jauh lebih kecil dari jumlah sel otot jantung. Nah, otot jantung yang sudah menerima listrik dari Purkinje, dia akan segera mendistribusikan listrik tersebut kepada sel-sel otot jantung tetangganya. Ya. Bagaimana peristiwa perpindahan dari satu sel otot jantung ke sel otot jantung yang lain? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, kembali harus ingat histologi. Ya. Dari otot jantung, ya, dan otot rangka ini kan ada kemiripan. Ya. Bentuknya serat lintang, kemudian kalau serat lintang itu lurus, ini ada yang bercabang-cabang. Nah, jadi di hubungan antar sel otot jantung itu ada gap junction. Nah, dari situ kelistrikan dari satu miokard segera didistribusikan kepada miokard yang lain. Ya. Sehingga ini memungkinkan otot jantung dikoordinir untuk berkontraksi secara simultan. Nah, laju transmisi antara Purkinje sistem dengan sel to sel dari otot jantung tentu jauh lebih cepat di sistem Purkinje. Ya. Kalau mengandalkan dari sel to sel ya butuh waktu yang relatif lama. Ya. Sehingga nanti koordinasi dari kontraksinya tidak optimal. Nah, Purkinje akan tersebar ke seluruh area di otot jantung, kemudian ketemu miokard. Nah, miokard akan mendistribusikan pada sel-sel sekitar. Nah, ventricle sendiri punya kemampuan, ya, jadi otot-otot jantung di sistem ventricle sendiri punya kemampuan untuk menghasilkan listrik sendiri. Di sini rate yang bisa dibentuk oleh ventricle sebesar 30 hingga 60 beat per menit. Ya. Jadi frekuensi yang sangat lambat. Ya. Ya. Jadi kalau ventricle ini tidak menerima informasi dari nodus SA, ya, untuk sekian milisekund maka dia akan memicu dirinya sendiri untuk membentuk kelistrikan. Nah, kalau di Sherwood ada berapa ya bit yang dibentuk? Lihat tabel di Sherwood.
Ya, belum dilihat, oke, 20 hingga 40 bit per menit. Ada sedikit variasi. Ya. Oke, jadi itu angka yang tidak absolut. Ya, buku yang lain juga akan mencantumkan angka yang sedikit bervariasi. Nah, karena otot jantung ini kalau ventrikel berjalan dengan sendiri, ya, selain dia frekuensinya lambat, koordinasinya juga tidak sinkron seperti kalau di komando dari nodus SA. Ya. Nah, kita masuk ke proses pembentuknya kelistrikan. Kalau tadi kita diskusikan konduksinya, kita bicara bagaimana mekanisme terbentuknya kelistrikan. Nah, di sini kita mengenal ada prepotensial ya, atau pacemaker potensial. Ya. Nah, kalau di sistem saraf dan di otot kita mengenal resting potensial membran. Nah, di sini di sistem jantung tidak ada resting yang konstan di angka tertentu. Ya. Jadi dia akan berubah-ubah tegangan listriknya, sehingga kita menyebutnya sebagai pacemaker potensial. Ya. Karena ada perubahan gradual, mulai dari depolarisasi, repolarisasi, ya. Kemudian setelah repolarisasi selesai, kembali ke depolarisasi lagi. Nah, nodus SA tadi yang pertama karena dia paling pendek periode waktu yang dibutuhkan untuk membentuk potensial aksi. Nah, ini ilustrasinya. Nah, tegangan terendah di sistem konduksi ini jauh berbeda dengan di sistem saraf. Kalau di sistem saraf kurang lebih tegangan terendahnya adalah 70 mV. Nah, di sistem konduksi min 60 mV. Nah, ini memudahkan untuk timbulnya potensial aksi atau timbulnya kelistrikan. Nah, threshold-nya kurang lebih 40 volt. Ya, ini dari sumber Martini. Ya. Kemudian ya, ini ada gradual ya, secara bertahap terjadi depolarisasi. Ya. Kemudian setelah sampai threshold akan terjadi peningkatan tajam ya, sampai mencapai puncak. Ya, inilah potensial aksi yang bentuk. Ya. Kemudian setelah itu masuk ke fase repolarisasi. Ini diilustrasikan pada orang dengan frekuensi rata 75 bit per menit. Maka butuh waktu 800 milisekund untuk satu siklus nodus SA. Nah, detailnya terjadinya mekanisme tersebut ya, di buku Martini, di buku Sherwood dijelaskan. Ya. Ada beberapa elektrolit yang terlibat, yaitu ada ion kalium, ada ion natrium, dan ion kalsium. Ada tiga kanal, ada beberapa kanal yang terlibat. Yang pertama adalah kanal natrium. Nah, natrium di sini bentuknya voltage gated channel, kalau yang di buku Sherwood, dan ini voltage gated channel yang terbalik dengan yang ada di sistem saraf, sehingga ini disebut Fanny channel. Ya. Karena kalau di sistem saraf voltage gated channel itu akan terbuka kalau tersapainya threshold. Ini kalau di sistem saraf. Nah, kalau di sistem konduksi jantung, pacemaker jantung nodus SA, ya, voltage gated channel ini akan terbuka di tegangan minus, ya, minus 60 ini voltage gated channel natrium terbuka sehingga natrium masuk ke dalam sel. Ini bagian awal dari depolarisasi nodus SA. Ya. Kemudian komponen kedua yang terlibat adalah keluarnya ion kalium. Kalau yang kalsium, yang natrium masuk. Dan kedua adalah kalium yang keluar.
Nah, kalium yang keluar ini masih kelanjutan dari proses repolarisasi. Ya. Di fase sebelumnya saat repolarisasi, kalium itu keluar cepat, kemudian lama-lama keluar lambat. Nah, ini jadi saat kalium keluar ini masih membantu menyumbang. Jadi perlambatan kalium keluar ini ya menunjang perubahan ke arah positif. Yang ketiga, selanjutnya adalah kalsium. Ya. Jadi natriumnya natrium ini terlibat di bagian awal dari depolarisasi spontan yang dilanjutkan oleh kerja dari kanal kalsium. Kanal kalsium tipe T. Jadi transient kalsium channel yang akan terbuka menjelang mendekati threshold ini. Ya. Pada saat sampai ke ambang atau mendekati ambang, kanal natrium sudah mulai melambat dan menutup sehingga ada pengurangan influx ion natrium yang masuk, ya. Tapi digantikan perannya oleh masuknya ion kalsium melalui transient. Ya. Dan ini langsung peak. Jadi ini kelanjutannya ini dilanjutkan oleh kalsium, influx ion kalsium dalam jumlah besar. Nah, kemudian setelah mencapai puncak, ya. Nah, perjalanannya ke atas ini oleh kanal kalsium tipe L atau long, ya. Atau slow. Ya, jadi dia membuka untuk waktu yang lama dan prosesnya relatif lebih lambat. Sehingga kalau adik-adik perhatikan kurvanya ini relatif seperti parabola. Berbeda kalau di potensial aksi di sistem saraf atau di otot. Ya. Naiknya lurus tajam ke atas. Nah ini seperti ini. Kemudian setelah mencapai puncak, kalium juga mulai terbuka, maka kalium akan keluar dari sel masuk ke repolarisasi. Sementara kanal ion kalsium mulai menutup, ya. Kembali ke repolarisasi dan berlanjut ke siklus selanjutnya. Jadi ini berjalan otomatis, berulang secara siklik, ya. Sehingga disebut punya kemampuan otoritmik, ya, bisa menghasilkan ritme sendiri. Nah, kita masuk lagi ke peristiwa transmisinya. Ini di nodus SA, waktu 0 dari suatu siklus. Ya. Kemudian waktunya kurang lebih 50 milisecond untuk mendistribusikan dari nodus SA menyebar ke seluruh atrium kanan dan kiri. Kemudian dalam waktu 50 second sampailah ke nodus AV. Ya. Jadi butuh waktu kurang lebih milisecond untuk mendistribusikan dan sampai di nodus AV. Nodus AV seperti yang sudah kita diskusikan di atas, ya, di situ intinya ada delay penghambatan, ya, kurang lebih 100 milisecond. Nah, delay ini memungkinkan atrium untuk berkontraksi, ya, menyelesaikan kontraksinya. Ya. Nah, jadi setelah 150 milisecond dari awal terbentuknya, ya, jadi 50 di atrium, 100 di nodus SA, nodus AV, ya. Kemudian arus listrik akan dikirim masuk ke panel His. Ya. Atrium sudah selesai kontraksi. Nah, di panel His dia akan didistribusikan masuk ke cabang kanan, cabang kiri, ya.
Kemudian ada juga cabang menuju ke moderator band yang menuju ke otot papilaris yang memegang katup. Ya. Selesai sampai ke nodus, sampai ke bundle His, sampai moderator band dan seterusnya, ini waktu sudah berjalan kurang lebih 175 milisecond. Ya. Ya. Lanjut, Purkinje. Ya. Atrium sudah selesai kontraksi, kemudian ventricle memulai ya, untuk proses kontraksi. Dimulai setelah arus listrik tersebut didistribusikan dari Purkinje menuju ke miokard, ya, sel-sel otot jantung, kemudian didistribusikan menuju ke arah basis, ya, dari apex kemudian menyebar ke basis. Nah, dengan melihat urutan penyebaran ini, maka proses kontraksi juga akan dimulai dari apex secara simultan menuju ke arah basis. Ya. Sehingga nanti akan ada gerakan meremas. Nah, untuk memahami gerakan meremas, maka adik-adik perlu lihat kembali anatomi jantung nanti saat praktikum. Ya. Bagaimana susunan dari otot-otot jantung di sistem ventricle. Nah, abnormalitas yang berlangsung, kalau ada perubahan frekuensi, ya, frekuensi yang meningkat di atas normal, maka disebut sebagai takikardia. Ya. Kapan disebut takikardia? Ya, di atas normal. Normalnya tadi 100, ya, maka takikardia dikatakan takikardia kalau heart rate-nya di atas 100. Kemudian bradikardi, ini jantung yang melambat, ya, terjadi kalau frekuensinya di bawah 60 beat per menit. Ya. Ya. Kalau yang tadi kita diskusikan adalah yang normal, ya. Hanya ada nodus SA, nodus AV, bundle His, dan seterusnya. Nah, ektopik ini bisa terjadi karena adanya sel-sel abnormal. Ya, masih ingat asal muasal dari sistem konduksi ini kan merupakan derivat atau perubahan dari apa? Maaf sebentar ya. Masih aku nggak tahu di halaman berapa suruh. Aku lupa di. Masih lanjut? Lanjut, Dok. Oke. Terbentuk sel-sel baru yang mengalami perubahan sehingga dia membentuk listrik, mengirimkan frekuensi tersendiri. Nah, karena ada beberapa sel baru, misalnya SA tadi masih membentuk 70 atau 80 bit per menit, kemudian ada center lain yang menghasilkan frekuensi yang sama, tetapi dengan waktu yang berbeda posisinya, ya, sehingga kalau dikumulasikan bisa total menjadi 160. Kalau lebih banyak lagi ya bisa lebih banyak, ya. Sehingga bisa sampai 300-400 frekuensi yang dibentuk dari pacemaker ektopik. Ya. Sehingga tadi menghasilkan potensial aksi dengan frekuensi yang sangat tinggi, atau ektopik yang lain bisa
berupa bypass konduksi. Ya. Ya, misalnya dari nodus SA ke AV tadi harus lewat cabang-cabang penghubung. Nah, kemudian ada kerusakan jaringan parut yang memungkinkan ada bypass dari nodus SA langsung ke AV, ya, atau di bypass AV-nya, ya, sehingga terjadi kontraksi yang di luar jalur komando, ya, yang semuanya akan berimbas pada gangguan pada koordinasi kontraksi ventrikel. Nah, karena ventrikel itu berperan sebagai pompa, maka akan berdampak pada volume darah yang dikeluarkan dari jantung. Ya, nanti kita bahas di kuliah selanjutnya. Jadi adanya ectopic pacemaker ini sangat mengganggu performa dari kerja jantung. Nah, kalau ada gangguan seperti ini atau kerusakan ektopik yang berat, ya, atau kerusakan pacemaker yang berat, bisa diganti dengan pacemaker buatan yang diimplankan ke tubuh kita untuk menggantikan peran sistem konduksi. Nah, kita masuk dulu ke pola elektrokardiogram. Waktu kita masih berapa menit ya? Sampai 7.50, berarti sisa 7 menit lagi dong. 7 menit lagi. Ya, kita punya waktu cukup panjang, ya, kurang lebih 200 menit untuk mendiskusikan. Kita sudah menghabiskan 50 menit yang pertama. Oke, kita masuk dulu ke elektrokardiogram atau EKG atau ECG. Ini merupakan rekaman, ya, rekaman dari proses kelistrikan dan peristiwa yang berlangsung di jantung. Kita akan memetakan menjadi dua vektor, yaitu pada bidang transversal dan pada bidang horizontal. Ya. Nah, guna dari perekaman ini kita bisa melihat pola abnormalitas dari sistem kelistrikan, ya, dan juga bisa melihat adanya kerusakan dari jantung yang menyebabkan perubahan kelistrikan. Jadi intinya dengan melihat perubahan kelistrikan, kita bisa melihat apakah ada perubahan fungsional, perubahan anatomik dari jantung, maupun perubahan elektrolit. Juga bisa terekam dari gambaran listrik jantung. Nah, yang pertama kita lihat ada beberapa gelombang dari jantung yang akan terekam. Yang pertama adalah gelombang P, kemudian gelombang GRS kompleks, kemudian ada gelombang T. Ya, ini gelombang yang selalu ada. Kemudian ada gelombang U yang juga bisa terlihat pada frekuensi jantung yang lambat, misalnya 60 kali per menit, ya bisa muncul atau terlihat gelombang U. Dan ini peristiwa terbentuknya dan fungsinya belum diketahui dengan baik. Kemudian kita bahas yang gelombang P, ini gelombang yang terekam dari adanya kelistrikan di atrium. Ya, jadi ini mewakili aktivitas nodus SA. Ya. Berlangsung gelombang P pada saat atrium mengalami depolarisasi. Kemudian QRS kompleks, nah ini menunjukkan peristiwa yang berlangsung bersamaan dengan peristiwa ventrikel yang mengalami depolarisasi. Sementara gelombang T yang terekam, ya, ini peristiwa yang berlangsung pada peristiwa repolarisasi ventrikel. Ya. Nah, kok cuma ada 3 gelombang ini? Ya, tentu adik akan penasaran. Di mana gelombang T, gelombang di mana atrium itu mengalami repolarisasi akan tercermin. Ya. Ada yang bisa menjawab enggak? Ya.
Ya. Ya. Ini kembali adik-adik harus ingat struktur dari anatomi jantung. Ya, atrium itu ototnya kecil, masanya, ventrikel masanya besar. Ya. Pada orang dewasa, ventrikel kanan lebih besar atau lebih tebal dari ventrikel kiri. Dan itu akan berimbas pada bentuk dari rekaman. Nah, karena atrium itu lebih kecil, maka voltase atau kelistrikan yang dibentuk juga lebih kecil. Atrium repolarisasi itu waktunya bersamaan dengan ventricle depolarisasi. Sehingga gambar yang terbentuk dari atrium akan tertutup oleh GLS kompleks yang besar. Ya. Sehingga tidak terlihat gelombang repolarisasi dari atrium. Ya. Dia tertutup proses ventricle repolarisasi dalam bentuk GLS kompleks. Nah, selain rekaman berupa gelombang-gelombang, kita juga bisa menganalisis interval, ya, periode waktu antar gelombang-gelombang tersebut. Misalnya PR interval. Ini interval dari gelombang P menuju ke GLS kompleks. Ya. Ya, dengan memahami PR interval ini kita bisa melihat peran dari nodus AV. Ya. Nodus AV tadi kan sebagai delay arus listrik. Ya. Sehingga setelah nodus SA itu selesai, ya, tidak langsung sampai ke ventricle, tetapi tertunda dulu di nodus AV yang ini tercermin dari PR interval. Nah, dengan memahami interval PR yang memanjang atau memendek, nah, kita bisa memahami berarti ada sesuatu yang berlangsung di nodus AV. Ya. Kalau perubahan gelombang P, berarti kita memahami ada sesuatu yang berubah dari atrium maupun nodus SA. Ya. Kemudian QT interval, ini periode waktu ya, dari gelombang Q sampai akhir gelombang T. Ya. Ini proses ventricle depolarisasi ke ventricle repolarisasi. Nah, penempatan dari elektrokardiogram ini yang standar, ya, klasik, yang awal dulu, dan yang selalu kita praktikumkan, kita skill lab-kan dan diujikan di ujian nasional. Ya, jadi harus hafal betul penempatannya, elektrodanya. Ada elektroda yang dipasang di ekstremitas, ini untuk memetakan vektor pada bidang horizon. Dan yang dipasang di prekordial pada bidang transversal di dinding toraks. Ini untuk mencerminkan gambar jantung pada bidang transversal. Ya, dari rekaman ini akan diperoleh 12 rekaman, ya, yang masing-masing bisa dianalisis. Nah, kalau instrumen yang lebih baru, jumlahnya lebih sedikit ya, yang ditempel. Ya. Misalnya monitor-monitor yang ada di ICU tidak lengkap ini jumlah elektrodanya, meskipun data yang dihasilkan juga sama 12 gambar. Ya. Kemudian, nah, ini penjelasan lebih lanjut penempatannya. Ya. Ini pada orang dengan siklus 75 beat per menit, ya. Dari satu gelombang P sampai gelombang P yang lain, waktunya 800 milisecond. Ya. Kalau jantung yang normal polanya akan seperti ini. Ya.
gelombang P, diikuti KRS kompleks, diikuti gelombang T, ya, dengan durasi yang konstan seperti ini, sehingga ritmenya teratur, reguler. Ya. Jadi dari analisis kelistrikan kita bisa menganalisis frekuensi, apakah normal tidak normal, menganalisis keteraturannya. Oke, saya kira cukup kuliah pagi hari ini. Kita sampai ke slide gambar ini. Kita lanjutkan nanti setelah PBL. Kalau ada pertanyaan, silakan disimpan dulu. Silakan adik-adik bisa diskusikan nanti di kuliah pertemuan setelah PBL. Jelas ya? Jelas, dokter. Oke, saya tutup kuliah pagi hari ini. Ya, bagi grup dengan saya nanti kita ketemu jam 8 ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter.